Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du, ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan ringan langkah menuju tempat ibadah. Diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan yang termahal adalah Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi, hingga kita insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan melalui ayat-ayatnya kepada kita selaku hambanya bahwa hati yang senantiasa terbuka dengan hidayah Allah adalah orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi? Apakah mereka tidak menghayati Al-Qur'an? Apakah hati mereka tertutup? Tentunya. Nah, sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat Muhammad, surat 47. Surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Shadaqallahul azim. Ya, pertanyaan dari Allah yang tidak mesti dijawab kecuali dengan amal, kecuali dengan perbuatan, yaitu mentadaburi Al-Quran. Mafhum mukhalafah, memahami kebalikan ayat ini, berarti ketika seseorang
ingin dibukakan hatinya, ya, supaya hatinya terbuka, maka kata Allah, sok atuh tadabur gitu nya. Nahan teu tadabur cenah. Nahan teu tadabur Quran. Atau hati mereka terkunci. Berarti ketika hati ini terbuka untuk menerima hidayah, maka yuk gitu. Kata Allah, tadabur Al-Quran. Penghayatan yang mendalam tentang Al-Quran. Kenapa kita harus tadabur Al-Quran? Ya, yaitu kunci daripada membuka hati. Karena hati ini ya, harus terbuka lebar supaya jazakallahu khair, petunjuk-petunjuk Allah sampai itunya dugi karena hati. Karena hati itu adalah penggerak, gitu kan? Hati itu adalah raja. Rasulullah SAW bersabda, pidawuh Nabi, ingat cenah, di dalam jasad itu adalah ada segumpal daging, segumpal darah cenahnya. Jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah. Namun jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kata Nabi, wahiyal qalbu, itulah hati. Hati yang terbuka adalah hati yang mau menerima, memahami ayat-ayat Allah, ayat-ayat ilahi, ya, ayat demi ayat, mau difahami. Sebab jika sudah memahami petunjuk-petunjuk Allah, maka di dalam menghadapi kehidupan teh ari jeung hate mah katanya. Komo bari jeung hate narima, membuka hati untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima atau memeluk Islam. Itu ya terdapat di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء
Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina yu'minun. Shadaqallahul azim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Shadaqallah. Kalau kita tadaburi ayat ini, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Lapang dadanya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maka ya niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ini sebagai contoh saja, dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ketika di dalam aturan Islam itu ada suatu perintah, contoh ya. Tidak akan lama lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ini contoh saja. Ketika datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bagi orang yang Allah kehendaki diberikannya petunjuk, maka ketika mendengar ayat itu dia akan ya dilapangkan dadanya. Maksudnya lapang dada kan menerimanya, senang gitu kan. Si hatena teh begitu menerima perintah teh, alhamdulillah tos puasa deui, tos saum deui gitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang bergembira ya menyambut bulan suci Ramadan kan gitu, maka jasadnya tidak akan disentuh api neraka. Kan gitu ya. Nya kan lain dengan seukur atoh pangintennya, bukan hanya sekedar bergembira, akan tetapi dia bergembira karena dengan mengamalkan perintah Allah itu. Dan mau menerima petunjuk, maka lapang dadanya. Jadi nampi pituduh ti Allah teh atoh gitu. Nampi perintah-perintah di Allah teh atoh teu ngaraos. Naon disebutna teh sempit, sesak, seolah-olah mendaki ke langit, berat gitu. Rek ngalaksanakeun parentah teh. Pan ari urang mah pangintennya anu ku Allah dilapangkeun dadana ya, mudah-mudahan. Ketika menerima perintah itu teh atoh gitu. Malah para sahabat menginginkan jika seandainya Ramadan itu setiap bulan gitu nya, sepanjang tahun cenah Ramadan. Kenapa? Karena lapang dadanya menerima. Gitu. Jadi begitu prak-prakan ibadah teh teu berat. Sok da. Nya. Kedah gugah wengi, kedah sahur. Pan eta teh hal yang berat atuh. Nya. Komo anu ceuk paripaosna nya ku jalmi anu super sibuk gitu kan. Gugah wengi teh mun aduh. Itunya hese kan nya. Anu super sibuk pokona mah.
Ya. Da karaos ku abdi upami tos aktivitas sepanjang siang, wah bade gugah wengi teh nya. Kekerek setengah 3. Kan gitu. Kekerek jam 3. Terus aben we kekerek kita aben we. Lami-lami, subrang we. Subuh kaberangan. Kumaha nya. Gitu. Tapi ya, insya Allah bagi orang yang hatinya dilapangkan, ya, dadanya dilapangkan oleh Allah menerima, maka perintah-perintah Allah teh dianggap mudah, insya Allah ya, dan dinikmati gitu. Sok, enak saum saja. Ya, satu contoh lah ya, perintah Allah saum kan berat itu teh. Semua perintah Allah sebetulnya kata Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya wa innaha ha itu kan domir menunjukkan kepada perintah. Baik itu wa innaha te salat ya wasta'inu bis sabri was salat. Kan domirna berarti karena salat sareng sabar. Wa innaha lakabiratun salat teh berat. Nah, kan memahaminya mungkin bukan hanya sholat perintah ti Allah tanya, saum berat atuh. Ya, komo kanu suka ngemil merenya barang gayem aduh di pasihan saum teh kan aduh. Itu akhirnya geringan sok seueur gitu kataringa tuur hungkul di sisi jalan gitu kan. Di pidingan. Saking ku teu kiatna nahan lapar teh gitu kan, apalagi nahan haus. Berat sebetulnya. Wa innaha lakabiratun. Setiap perintah dari Allah itu berat sebetulnya. Illa kecuali alal khashi'in. Nuku mahasi anu khusyuk teh kan gitu ya. Yaitu orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang dalam menjalankan perintah Allah teh dia merasakan enak gitu, enjoy itu dalam melaksanakan. Samalah baik saum, sholat, zakat, itu kan semuanya kan pengorbanannya. Pengorbanan. Semua perintah Allah itu membutuhkan pengorbanan dan semua perintah Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu. So, ya, perintah saum bertentangan dengan hawa nafsu naon? Hawa nafsu makan. Itu. Perintah sholat bertentangan dengan hawa nafsu naon? Hoream. Itu. Bayar zakat bertentangan dengan hawa nafsu naon? Lebar. Hawa nafsu dan itu bertentangan dengan hawa nafsu semua perintah Allah itu. Itu. Apalagi bangun malam, sholat malam kan bertentangan dengan hawa nafsu. Tah, pasti itu mah. Semua perintah Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Maka barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, berarti kan petunjuk itu perintah dan larangan, niscaya dia lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Sedangkan kan rukun Islam naon hungkul? Perintah hungkulnya. Syahadat bersaksi. Terus salat, zakat, saum, haji. Ieu sadayana bertentangan dengan hawa nafsu. Haji naon kalebar lebar cek ayeuna oge. Naon kalebar lebar ini ka Mekah. Kalau bisa cenah. Kalau bisa kan ada aja pejabat yang menyatakan kalau bisa entong ka Malakah wae atuh cenah, lebar-lebar duit. Nah, kan ya. Gitu. Nya ada ari ngaguguh hawa nafsu mah mengeluarkan uang puluh-puluh juta teh keur naon atuh. Mending keur hawa nafsu. Untuk apa dipakai ongkos gitu kan? Tapi beda lagi dengan orang yang sodrohu lil Islam. Yasroh sodrohu lil Islam. Dibukakan, dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Berarti seluruh perintahnya enjoy. Malah hararayang. Sok. Ka Mekah teh. Ayeuna aya isu rek ditaekeun.
Jika nanti no problem gitu ke anu aya artos mah. Kecuali nya anu aduh keberatan gitu kan. Tapi insya Allah lah ya, DPR menolak untuk menaikkan itunya. Tapi atas sebenarnya kaping 14 ketentuan anak sebenarnya naik haji teh. Keputusannya tanggal 14. Apakah naik? Padahal di Saudi sendiri sudah menurunkan caranya 30%. Kumaha eta? Ah wajar we cek abdi mah naon? Atupan pemerintah urang teh seueur sametan. Ti mana we meureunana? Nambahanana keur barang bayar teh kan kitu nya. Upami nu paham mah hari nu teu paham nya kita teh seperti itu. Jadi sekali lagi contoh-contoh perintah-perintah Allah ketika diperintahkan berat semuanya juga bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Nah, ini dan barang siapa dikehendaki oleh Allah kesesatannya. Maksudnya apa? Di sini ada footnote. Footnote-nya begini. Disesatkan Allah, cenanya. Nah ini keterangannya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maksudnya disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat berhubung. Jadi ada hubungannya. Berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Aya hubunganna na. Jadi disesatkeun ku Allah teh berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah ta. Niscaya cenah Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Berarti yang dikehendaki sesat mah berat ngalaksanakeun perintah Allah teh. Berat Pak. Ngalengkahkeun ka masjid ka dieu berat. Itu kan padahal DKM dewek deket ka masjid. Ah bener DKM deket ka masjid. DKM deket ka masjid. Jauh ka masjid. Berat itu teh ngalamora. Itu berat. Ya. Yas'adu, cenah yas'adu teh kan mendaki. Itu yas'adu fis sama, mendaki ke langit. Ya, yang namanya mendaki kan berat ngalaksanakeun teh. Berat melaksanakan perintah teh. Makanya upami cenah hatena terbuka tadinya hatinya terbuka, kemudian Allah lapangkan dadanya untuk membawa agama Islam, maka mudah dalam melaksanakan perintah-perintah teh. Malah istilah nama berlomba, ya, saum teh berat, tapi bagi orang yang sodroh lil Islam, ya sodroh lil Islam, hatena dibukakeun, kurang keneh tah puasa wajib teh hayang puasa sunat. Senin Kamis kurang keneh dilaksanakeun kunaon? Ayyamul bid. Ayyamul bid itu saum 3 hari ya di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ah, masih keneh hayang naon? Saum daun. Heuleut sapoe. Dan itu ada yang melaksanakan. Masya Allahnya. Itu saya terkesima dengan pernyataan PO. Perusahaan bus Haryanto. Eta teh bosna teh saum daud, Masya Allah. Ustad oge teh katurutan ku ustad oge. Cacakan jelema beunghar kieu tun urang sangsara mah nya. Da tuangeun oge kurangnya. Tapi erek saum teh ta eta bertentangan dengan hawa nafsu. Hayangna teh barang gayam we. Tah kitu maksudna teh nya. Masya Allah. Ya sekelas orang-orang yang berbisnis gitunya, mungkin asetnya miliaran, tapi dia mampu mengekang hawa nafsunya. Sampai ka karyawanan lagi
sholat tepat waktu. Jononya, wah luar biasanya. Itu karena memang yang dia rasakan nikmat ibadah teh kan gitu. Tapi datang bisa dipaksakan. Nggak bisa orang lain harus begini, nggak bisa. Naon sababna? Perintah Allah itu kan gitunya. Bagi orang yang kok Allah dilapangkan dadana ya mungkin saja itulah contohnya Pak Haryanto gitunya. Geus lapang dadana teh itu menerima Islam teh full gitu kan. Ibadah teh kagok gitu. Keluarga kan diringkit gitu. Wajib sholat berjamaah kannya keluarga teh ke masjid gitu. Nah, kan pertanyaan bagi kita urang teh panginten tos dugi kadinya teu nya yasrah sadrahu lil Islam. Lapang dada menerima itu sehingga sauyunan teh ka masjid gitu. Itunya kan dirasakan oleh Pak Haryanto ini itu kan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Itu. Insya Allah kan orang yang nuju berusaha kumaha ngararasakeun nikmatna ibadah teh ngararasakeun keneh urang mah. Ngeunah teu cenah ibadah teh. Boa-boa cenah ieu tina ibadah teh kan gitu. Kemudian ya ada juga kata Allah aya cenah jelema teh ada orang yang beribadah itu ya ibadah ka Allah teh dia seperti ada di tepi nemer cenah cek Sunda mah. Jadi tidak penuh keyakinan. Aya ibadah tapi tepinuh tepul keyakinanna teh. Gitu. Tah eta mah disebatkeun ku Allah teh. Ya. Ini sebagai percontohan saja orang yang dibukakan hatinya dan orang yang sesak hatinya untuk menerima Islam. Nah, kan tadi mah lamun teh mah hoyong dibukakeun berarti kuncina sok atuh pahami tadabbur Al-Qur'an kan gitu nya. Nah, ada yang disebutkan oleh Allah orang yang ibadahnya hanya dia ada di tepi. Artinya tidak dengan penuh keyakinan. Tepinuh tepul yakin teh. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إن أصابته فتنة انقلب على وجهه دنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang.
Sadaqallah. Maksudnya apa? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ada footnote-nya? Apa keterangannya? Tidak dengan penuh keyakinan. Jadi ibadah nate kumahanya hayang ngeunah wae kitu beunanya. Matak cenah cek Allah teh. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Jadi maksud nama, nah ini ada apa? Ada tafsir asbabun nuzul ayat ini adalah ada seseorang, gitu kan? Kemudian dia mengikuti Rasulullah. Nah, ketika mengikuti Rasulullah, terus dia teh beruntung, caranya dia punya kuda, kemudian kudanya beranak pinak, gitu. Tah cenah ieu cenah agama teh bener imah nguntungkeun. Itu. Nah, tetaplah dia dalam keadaan menyembah Allah. Jadi lamun diuji ku kahadean mah ieu agama bener. Alus pokokna mah agama teh ieu nguntungkeun secara dunia. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang. Kembali kafir lagi. Ya jelema teh begitu. Begitu ditimpa dinu agama teh malah petaka. Teu balik agama teh ieu mah hanas dituturkeun. Hanas dituturkeun cenah kana ka Kanjeng Nabi teh. Arepe kalah sangsara kieu cenah. Balik deui we ah. Balik deui cenah. Naon geuningan nuturkeun agama ieu mah kalah sangsara. Tah eta teh nya ini berkaitan dengan hati. Berarti hatinya itu ya dia hanya menginginkan keuntungan duniawi. Jadi lamun untung duniawi ibadah, lamun rugi eureun aing mah ibadahna ge naon ngadoa teh cenah. Teu meunang-meunang. Gitu ya. Ya, kita sambung lagi setelah melaksanakan salat Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan materi tadi karena belum selesai, dilanjutkan 10 menit lagi insyaallah. Berkenaan dengan tadi surat Al-Hajj ya, ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas, dan di antara manusia, may ya'budullah ala harf. Ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jadi kata Allah ada orang yang menyembah Allah itu hanya di tepi. Jadi nemer, cek bahasa Sunda mah nemer. Newer. Ya, ada di tepi. Maksudnya adalah tidak dengan penuh keyakinan. Jadi ibadah nate teu pinuh ku keyakinan. Aya di sisi basisir enan, sisi gawir, sisi basisir. Aya di sisi gawir cenah gitu. Cirina beda Allah cirina cenah jalmi anu ibadah di
tepi teh, tidak penuh dengan keyakinan adalah fa in asobahu khairu itma'anna bih. Jika yang menimpanya adalah kebaikan, maka itma'anna bih, tumaninah tah. Dia tetap ada di dalam beribadah, tumaninah. Jadi lamun ibadah hasil ibadah teh istri nambihan gitu nya. Dina ibadah teh pokoknya mah nambihan dalam segi kekayaan. Itunya putra nambihan, harta nambihan. Tah, ieu cenah ieu ibadah teh naon? Islam teh hade cenah ya. Itunya naon ngadukung gitu nya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kata Allah, sebaliknya wa in asobathu, ketika dia ditertimpa fitnatun, fitnah ujian, ya. Jadi lah cenah ibadah teh kieu nya, hasil ibadah teh nah cenah ye awak jadi gering gitunya, terus keluarga jadi gering, terus usaha jadi naon nya bangkrut merosot. Kieu cenah ibadah teh itunya cicing di Islam teh cenah kan gitu. Nah, kemudian in qalaba ala wajhihi, dia berbalik ke belakang, maksudnya adalah dia berbalik kafir. Nah, ini dalam tafsirnya Usim Kuring diaos dina tafsir Ibnu Katsir, ada seseorang yang ibadahnya itu hanya melihat keuntungan duniawi saja. Jadi cenah ibadahna teh lamun nuturkeun Kangjeng Nabi teh lamun piuntungeun naik cenah nuturkeun Nabi. Itunya lamun pirugieun mah wih deui jadi jelema kafir, jadi jelema musyrik gitunya di Mekah teh gitu. Nah, ini diceritakan oleh Allah bahwa ada orang yang beribadah itu di tepi cenah, tidak dengan penuh keyakinan. Ibadah teh hayang piuntungan duniawi we. Lamun sakirana ibadah itu merugikan duniawi, dia tidak beribadah. Maka kata Allah, khosirad dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan begitu pun dia rugi akhirat. Khosirad dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Bahkan kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Gitunya, ku Allah teh diemutan panginten kanggo urang sadayana salaku hambana. Begitu ibadah teh ulah ngukur-ngukur kana nya punten pisan. Kan daekna tahajud teh sugan we. Ya, terus daekna salat duha teh pan cenah dibukakeun pintu rezeki. Tapi salat duha anggar we sangsara itu kumaha. Eureun pan salat duhana teh. Heuda sangsara wae. Gitu. Emangna urusan ibadah teh gitu kan? Nah, cuman upami orang memahami sok we takwa we cek Allah teh wa may yattaqillah nya yaj'al lahu makhraja, tenang sok we takwa we ka Allah da ku Allah ge bakal dibukakeun. Itu lawang-lawang pintu-pintu solusi teh. Yaj'al lahu makhraja. Bahkan ya ayat selanjutnya wa yarzuqhu cenah bakal direjekian. Anu la yahtasib nu teu disangka-sangkana. Berarti hal itu adalah ya ketawakalan, kepasrahan dan tidak menafikan usaha. Ya, tidak naon istilah mah naon ya tidak melupakan usaha dia. Terus berusaha dalam ketakwaan eta mah kumaha Allah we. Gitu kan ya. Sampai tadi saya sempat berdialog dengan teman. Pak Ustadz bari tumaros cenah abdi teh aya nu ngajak-ngajak wae ieu cenah ngajak-ngajak wae nyareat cenah. Kengeng teu nyareat. Pan cita diparentahkeun syariat pak kudu. Jadi tawakal ka Gusti Allah teh kudu dibarengan jeung syariatna. Itu. Tapi cenah abdi teh teu yakin kana syariat eta teh. Ulah teu yakin mah. Cek hadisna ge lamun kira-kira
meragukan, tinggalkan cek dinu hadis teh. Kudu yakin, orang mah yakinna kanu palebah naon? Kanu palebah syariat di mana syariat itu yang memang betul-betul disyariatkan di dalam perintah Allah dan ya contoh-contoh atau sunah-sunah Rasulullah kan gitu. Naon cik teh syariatna? Wah, cenah syariatna mah wirid we sing loba. Itu usaha henteu. Nyeta henteu teu bisa atuh tadi barengan ku usaha mah. Sok sanajan wiridna kitu nya. Tapi da kudu aya cing teh kitu nya. Tapi henteu kitu. Ya, antara Imam siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malikiyah, gurunya. Cek Imam Malik teh. Saya mah cenanya saya berpendapat bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Cek Imam Syafi'i memang sih kudu diatur cenanya, tapi urang kudu usaha. Ya. Nah, kemudian dengan naon istilahnya dua pendapat eta teh kan Imam Malik pendapatnya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Itu. Ya, pendapat muridna, cenapa da tetep we sok sanajan diatur orang kudu diusahakeun. Nah, maka setelah dari pulang dialog itu kan ya Imam Syafi'i melewati ya sebuah kebun anggur yang pada waktu itu sedang memanen. Erek miluan panen weh cenah sugan dibere. Memang dia kerja dulu. Itunya ikutan panen betikna segala rupa. Brek we di pasihan aja. Ya. Di pasihan gitu. Mutah ka Imam Malik ka guruna. Cenah ya di pasihan teh cenah emut ka pun guru dipasihkeun tah. Pak cenah ieu tah abdi mah hasil rezeki teh hasil gawe. Ku abdi kasih pasihkeun ka Bapak. Cek Imam Malik teh cek guruna tuh Bapak mah teu gawe cicing tapi aya di dieu. Jadi dua-duanya benar. Nah, aya istilah aya mujaridin cenah aya mutajaridin jalmi teh. Ari anu mujaridin mah itunya tadi teh Imam Malik sila ipis ge datang rezeki mah Pak. Eta mujaridin. Ari tingkatan mutajaridin mah can luat leet kesang mah can meunang rezeki teh. Gitu nya. Nah, artinya gitu. Dalam hal memahami suatu ketentuan dari Allah. Memang dua-duanya benar. Surah abdi ge aya anu tadi pendapat Imam Malik geus urang mah zikir wedang kege datang rezeki mah. Itu tingkatannya siapa dan apa. Itu benar. Tapi di mana makomna? Leres Pak, tingkatan eta teh siapa? Itunya saha atuh matak tadi ayat tingkatan naon mujaridin. Dia sudah yakin dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, ku cicing oge aya rezeki bakal datang. Itu. Tadi Imam Malik teh cenah. Geus diatur rezeki mah. Ya, Imam Syafi'i mohon Pak, abdi mah cenah dengan jalan berikhtiar. Ternyata dua-duanya benar. Itunya. Nah, artinya ketika seseorang beribadah dalam konteks ayat ini hanya menginginkan dunia saja, bari jeung urang teh dunia teh gitunya terus dicari bari ya tidak sesuai dengan keinginan orang. Tapi bagi orang yang qanaah kepada Allah mah disyukuri we. Da urusan ibadah mah sanes urusan kabeungharan jeung kamiskinan, urusan ibadah mah urusan jeung Allah we. Ya, adapun nanti kayak kekayaan dan kemiskinan Allah lah yang mengaturnya melalui ayat i'lamu, ketahuilah ya bahwa dilapangkan dan disempitkan rizki itu kan Allah yang menentukannya. Itu. Jadi urusan eta mah tidak masuk kategori naon pakuat pakait jeung ibadahna hiji jalma. Wah, kusabab getol jelema teh jadi beunghar kan teu.
Kusabab ngedul eta jelema cenah ngedul ibadahna teh jadi miskin kan tidak. Itu kan. Bahkan kita sekarang saksikan justru orang-orang yang melupakan peringatan-peringatan Quran, peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Dan mereka terdiam, terputus asa. Kan tidak sedikitnya. Ya, kan gitu. Siapa? Orang-orang yang mengingkari. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang kafir. Sekarang soklah. Itunya kekayaan teh kan justru ke orang-orang yang kafir yang dikuasai. Ya, kekayaan, kemegahan, sok hayang naon gitu kan. Justru ke orang kafir ayeuna beunangna. Bukan orang-orang yang itunya taat beribadah kan gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang taat beribadah mah dilelewe ku aya namanya. Ibadah kan gitu. Orang-orang yang tidak beribadah justru oleh Allah dibukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Naon istidraj teh. Urang teu teu salat oge tingali imah mah agreng. Teu ngaji oge urang buon job nedara ratang gitu kan. Ya sebagai penutup saja. Janji saya 10 menit. Sebagai penutup surat 6 ayat 44. Surat Al-An'am ayat ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Maka ketika mereka melupakan keingatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Shadaqallah. Ini Pak, ayat ini berlaku bagi orang-orang yang siapa saja yang ya mereka melupakan peringatan. Tos we itu dipohokeun we peringatan-peringatan ti Allah teh. Itu sehingga fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan bagi mereka hatta idza farihu bima utu, ya sampai ketika
dia bergembira terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Wah, pokoknya mah keur atoh-atohna jebret. Terdiam, berputus asa karena dia melupakan peringatan-peringatan Allah. Mudah-mudahan ya hati kita senantiasa terbuka dalam menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa membimbing dengan peringatan-peringatan yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an ini, sehingga kita terbimbing, senantiasa terbimbing, istiqomah dalam ibadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan doa kifarat majelis supaya dosa-dosa kita terhapus di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.